Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bida Nabila. Silahkan duduk. Iya Bu, terima kasih. Baik, ada yang bisa saya bantu Ibu? Di sini mau bertanya gizi apa saja yang harus dipenuhi sebelum menikah? Oh baik, sebelumnya saya boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Tina, Oh iya, dengan Ibu Tina ya. Usianya Ibu? 25 tahun, Baik, 25 tahun. Sukunya suku Jawa, Jawa. Untuk pendidikan terakhir? sarjana, Sarjana ya. Pekerjaannya? guru. Guru. Kalau boleh tahu bapaknya namanya siapa? Oh ini Bapak Tony, Bapak Tony. Usianya 30 tahun, 30 tahun. Sukunya? sama Jawa, Oh iya, sama Jawa. Pendidikan terakhir? S1, S1. Terus untuk pekerjaannya? guru juga. Oh iya, sama-sama guru Iya. ya. Baik Ibu. Jadi Ibu, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai gizi yang harus dipenuhi sebelum menikah, seperti itu ya Bu ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Ibu tidak perlu khawatir. Ibu boleh bertanya, boleh menceritakan keluh kesah Ibu. Saya akan menjaga kerahasiaan Ibu dan Bapak, seperti itu ya Pak Bu. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu dan Bapak bersedia, saya akan menyiapkan lembarnya untuk saya presentasikan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi saya mulai dari pengertian gizi pranikah sendiri itu apa ya? Jadi, gizi pranikah sendiri itu adalah suatu cara untuk memperhatikan status kesehatan calon pengantin demi tercapainya keluarga yang sehat serta keturunan yang berkualitas, seperti itu. Nah, gizi pranikah ini sangat penting atau harus sangat dipenuhi itu karena kan nanti setelah menikah kan Bapak dan Ibu kan ingin punya anak. Nah, pastinya kan pengen anaknya itu kan sehat, seperti itu kan ya. Iya. Nah, jadi dari anak sehat itu, jadi kita tuh juga harus mempersiapkan gizi, pemenuhan gizi apa saja yang harus kita penuhi supaya nantinya anak kita itu bisa lahir dengan sehat, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama itu ada vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini sangat berperan pada Bapak karena vitamin B12 ini sangat penting dalam memelihara kesuburan pria khususnya atau laki-laki, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Karena apabila seseorang itu kekurangan vitamin B12, maka jumlah sel sperma yang dihasilkan itu sedikit, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak harus memenuhi vitamin B12 sebelum menikah, seperti itu ya Pak. Jadi paham ya. Nah, Bapak bisa menemukan vitamin B12 ini dalam bentuk susu maupun keju. Jadi Bapak bisa mengonsumsi susu atau keju, mana yang Bapak suka, seperti itu ya Pak. Nah, untuk Ibu harus memenuhi vitamin E karena vitamin E ini dapat memelihara kesuburan perempuan, seperti itu. Jadi saya sangat anjurkan setiap perempuan yang belum menikah itu harus memenuhi atau menjaga asupan vitamin E-nya sendiri, seperti itu, karena vitamin E ini juga sangat penting dalam menjaga kesuburan ibu, seperti itu. Nah, ibu bisa menemuinya pada minyak kelapa sawit, kemudian pada kacang almond dan juga alpukat, seperti itu ya Ibu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada berat badan yang ideal. Jadi Bapak dan Ibu sebisa mungkin itu harus mempertahankan berat badan ideal, seperti itu ya Bu, Pak. Ya. Karena berat badan yang lebih dari berat badan ideal itu dapat mengganggu kesuburan Bapak maupun Ibu, seperti itu. Nah, apabila berat badannya kurang, khususnya tuh untuk Ibu, itu bisa menyebabkan bayi yang nanti Ibu kandung, yang nantinya akan Ibu lahirkan, itu bisa berat badannya itu rendah, seperti itu, dan itu sangat membahayakan bagi si buah hati, seperti itu ya Ibu Bapak. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada zat besi dan zinc. Nah, zat besi dan zinc ini juga sangat penting bagi calon ibu karena kedua mineral ini itu sangat dibutuhkan dalam jumlah tinggi saat kehamilan nanti, seperti itu. Nah, apabila ibu ini kekurangan zat besi maupun zinc, itu akan berakibat fatal, terutama ketika ibu hamil. Ketika ibu hamil kemudian zat besinya tidak terpenuhi atau kurang, itu akan menyebabkan anemia. Anemia sendiri adalah kekurangan darah, sehingga nanti ketika ibu melahirkan akan membutuhkan
Padahal ibu seketika melahirkan nanti akan mengeluarkan darah banyak. Ketika ibu kurang darah, yang dikeluarkan darahnya itu banyak, kan bisa mengakibatkan nyawa ibu sendiri. Jadi mulai sekarang harus dipenuhi untuk asupan zat besi dan zinknya. Nah, bapak dan ibu dapat memenuhi zat besi sendiri ini pada hati ayam, kemudian telur, seperti itu. Nah, untuk yang mengandung zinc sendiri itu ada hati ayam juga, kemudian ada buah-buahan seperti ini, kemudian ada alpukat juga ada, kemudian kacang-kacangan seperti itu ya Pak Bu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada protein. Nah, protein ini sangat berperan untuk membentuk sel-sel yang baru, seperti itu. Protein ini selain membentuk sel-sel baru, juga berperan dalam proses pembentukan sel-sel janin, seperti itu Bu. Jadi mulai dari sekarang harus memperbanyak makan protein. Nah, protein hewani sendiri Ibu bisa menyebutkan contohnya apa? Telur, daging, Ya, gitu. berarti ibu sudah paham ya Bu ya, apa tuh makanan yang mengandung protein. Kalau protein nabati sendiri itu bisa didapat dari tempe maupun tahu yang terbuat dari kedelai, seperti itu ya Pak Bu. Jadi harus memenuhi protein, karena protein ini juga sangat penting dalam pemenuhan gizi pranika, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada asam folat. Nah, asam folat ini lagi-lagi sangat berpengaruh pada ibu, karena dapat berfungsi dalam pembentukan otak dan saraf penyusunan, sehingga kekurangan asam folat itu sendiri dapat mengakibatkan perkembangan otak dan intelijensi bayi yang dilahirkan. Jadi ini asam folat ini sangat penting sekali ya buat ibu sebelum hamil maupun ketika hamil, karena sangat mempengaruhi janin ibu yang dikandung, seperti itu. Dan jadi juga sudah disebutkan bahwa kekurangan asam folat sangat berbahaya bagi ibu maupun janin ibu, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada pola hidup sehat. Selalu menjaga pola hidup sehat itu yang paling penting juga. Nah, itu ibu bisa dan bapak bisa berolahraga paling tidak itu seminggu 2 kali, bisa jalan santai maupun sepeda santai, seperti itu ya Pak. Yang penting olahraga. Nah, selain olahraga, bapak dan ibu juga dapat mencukupi gizi ibu dan bapak seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada vitamin B12, vitamin E, asam folat, zat besi, zinc, kemudian juga harus mengatur berat badan yang ideal selama sebelum nikah maupun sesudah nikah, itu harus diatur berat badannya, seperti itu. Nah, selain itu, makanan bergizi itu juga mengandung karbohidrat, protein, mineral, kemudian vitamin, lemak, dan lain sebagainya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah selesai yang saya sampaikan mengenai gizi pranikah. Sebelumnya ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak. Jika tidak, Ibu bisa menyebutkan vitamin apa yang berperan dalam pemeliharaan kesuburan laki-laki atau pria. Vitamin B12. Baik, berarti Ibu sudah paham ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah berkunjung ke sini, telah menanyakan mengenai gizi pranikah, apa yang harus dipenuhi, seperti itu. Semoga yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi Ibu dan Bapak, dan nanti kedepannya Bapak dan Ibu tetap sehat dan cepat diberi momongan setelah menikah nanti. Amin. Baik Ibu, saya dokumentasikan terlebih dahulu ya.